Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya saat ini bersama dengan salah satu sejarawan di Kota Ponorogo, yaitu Bapak Arim Kamandaka, dan kita akan mendengarkan tentang siapa sosok HOC Cokroaminoto. Benarkah dia asli keturunan Ponorogo atau bukan? Seperti apa videonya? Simak terus videonya dan jangan lupa selalu tersenyum, karena senyum adalah bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Ngaten nggih? Pak Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Semakin kelihatan tambah gagah ini Pak. Tambah tua yang Oh, tambah tua. Pak Arim, ini kan viral di media sosial. Jadi HOC Cokroaminoto itu seperti apa Pak sebenarnya? Ada yang mengatakan beliau itu lahir di Madiun, ada yang mengatakan lahir di Ponorogo. Nah, mungkin panjenengan punya apa ya istilahnya, riwayat tersendiri tentang beliau. Seperti apa itu Pak? Ya. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10-15 tahun yang lalu, saya itu disuruh nulis biografi seorang tokoh. Dan tokoh ini kebetulan anaknya Mbah Cokroaminoto. Dia orang Madiun, dia berkisah juga tentang bapaknya ini. Sekarang sudah almarhum, jadi waktu itu tidak jadi karena untuk wawancara dengan keluarga itu sangat jauh dan jujur saja budgetnya nggak mencukupi. Akhirnya gagal penulisan biografi tokoh anaknya Mbah Cokroaminoto. Nah, ketika itu sempat saya membaca silsilah dari keluarga besar Cokroaminoto. Ini kalau sekarang ada polemik Pak HOS nih ya, Pak HOS Cokroaminoto ini lahir di Ponorogo atau Madiun, ini saya sendiri nggak bisa jamin karena memang kehidupannya di Madiun. Kemudian bapaknya juga jadi wedono di Madiun, tetapi bapaknya lahir di Ponorogo, orang Ponorogo, silsilahnya juga Ponorogo total. Artinya ini kalau polemik ini mestinya yang fik justru melibatkan catatan sipil zaman dulu. Fik gitu. Nah, karena jelas tidak ada ya, itu milik kita semua aja. Ponorogo ngaku ya monggo, Madiun ngaku ya monggo, yang pasti semangatnya itu yang luar biasa. Bahkan Cokroaminoto ini menjadi gurunya orang-orang politisi top Indonesia, karena Mbah Cokroaminoto beraliran yang sangat pluralis, jadi agama iya, sosial iya, politis iya. Jadi beliaunya ketiga-tiganya menguasai, dan kebetulan murid-muridnya juga dahsyat. Ada yang jalur agama, ada yang nasionalis, ada bahkan yang sosialis juga ada. Lebih banyak yang sosialis. Iya. Tapi enggak masalah, itu urusan pemahaman aja, sikap berpolitik aja. Terus kembali ke ini Pak, jadi kan Bupati Ponorogo Pak Sugiri Sancoko itu kan berencana membangun sebuah monumen HOC Cokroaminoto. Kira-kira tepat nggak Pak mensosokkan Cokroaminoto sebagai orang Ponorogo Pak? Sementara kan kelahirannya belum jelas antara Ponorogo ataupun Madiun. Iya. Ya, kalau untuk sebuah semangat itu bagus, luar biasa, daripada anonim tidak jelas ini patungnya siapa. Itu lebih bagus. Kalau Cokroaminoto keteladannya luar biasa, keteladanannya banyak hal yang bisa dipelajari Cokroaminoto, dan memang di Ponorogo ini minim ya, tokoh-tokoh nasional itu minim. Meskipun begitu ada juga yang tokoh nasional yang dari Ponorogo, yang jenderal juga. Suryadi Pak, Rayun. Suryadi Ngerayun juga tokoh nasional meskipun zaman sekarang ya. Iya. Untuk patung ini nggak masalah, bagus. Tapi andekan patung yang bisa nyedot pengunjung ke Ponorogo, sebenarnya ada pemikiran saya. Apa itu Pak? Alun-alun Ponorogo tempat membakarnya musuh. Jadi musuh setelah ditembak kemudian dibakar di alun-alun. Nah, ini bukti sejarah masih
masih kental, masih dekat ya. Dicari bukti-bukti sejarah masih kuat. Ketika di situ ada patungnya Musa terus datang orang apa karena PKI sudah hancur dari Indonesia, datang dengan misui patung atau melempar jumroh dalam artian Melempar jumroh. Jumrohnya ya kencing boleh, tinja boleh ya, dilempar itu kan bisa viral itu. Wisata, Pak. Wisata luar biasa itu tidak ada di tempat lain kan. Ngoten. Iya. Kalau Cokroaminoto sah-sah saja mau. Bahkan ini Pak Bupati yang sebelumnya Pak Ipong Muklisson itu kan juga merubah nama dari Jalan Soekarno-Hatta menjadi Jalan Pak Osi Cokroaminoto. Jadi walaupun begitu tidak masalah Pak ya. Walaupun belum jelas kelahiran. Masalah. Tapi ada darah Ponorogo kan Ada Pak? darah Ponorogo. Kalau saya lebih cenderung semangatnya ya, bukan rumahnya mana atau apa. Toh kita itu sama di Indonesia itu sama. Yang penting keteladanannya bisa ini diikuti, kenapa enggak? Apalagi beliaunya itu memang keturunan Ponorogo, lahir entah di Ponorogo atau di Madiun, itu monggo. Toh di Madiun juga nggak lama, akhirnya ke Yogyakarta, ke Surabaya, ke Ngawi, ke Jember, dan akhirnya jadi tokoh nasional. Itu kan proses panjang, semua boleh mengakui ya. Oh, Pak, mungkin kalau jenengan belajar tentang silsilah atau perjalanan Pak Osi Cokroaminoto, itu kenapa Pak beliau ini jadi orang yang hebat? Artinya gini loh Pak, tokoh-tokoh nasional Soekarno, terus ada Kartosuwiryo dan lain-lain. Kenapa harus belajar ke Osi Cokroaminoto Pak? Memang nggak ada tokoh yang lain ya Pak? Iya, saya cuma menduga ini ya. Pelajaran yang diterima Cokroaminoto ini kan pelajaran yang sangat berharga. Beliaunya ini pertama diangkat jadi semacam pegawai negeri, kemudian mengundurkan diri, memilih belajar lagi, memilih bekerja di tempat lain. Kemudian dari pengalamannya di dunia politik, juga pengalamannya di berbagai pembelajaran sebelumnya, akhirnya dianggap menjadi orang hebat. Dan memang saat itu sudah sangat hebat memang. Sampai sekali berSoekarno, sekali berMuso, Kartosuwiryo, banyak alimin, banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang belajar ke beliaunya. Memang beliau ini lulusan mana Pak? Atau belajar ke kiai atau orang atau tokoh siapa ini Pak beliau ini? Dia itu karena putranya orang top waktu itu, cucunya bupati, anaknya Wedono, ada kesempatan belajar pertama kali ke Belanda di Jawa maksudnya. Kemudian sampai sekolah jurusannya jurusan Pamong Praja ya, jadi semacam pegawai itu. Akhirnya beliaunya nggak tahan jadi pegawai, akhirnya keluar dan belajar lagi di Surabaya sekaligus belajar politik. Dan kenapa justru ketertarikannya di politik, karena kemungkinan akan lebih bisa mengembangkan diri di situ, di Serikat Dagang. Di Serikat Dagang kemudian ada keinginan membentuk Serikat Islam itu yang beliaunya sendiri tokohnya. Pak, kira-kira beliau membentuk Serikat Dagang Islam, Serikat Islam itu atas pemikirannya sendiri atau ada yang istilahnya dia itu ditokohkan untuk memimpin, atau memang itu dari pemikirannya beliau sendiri Pak menurut panjenengan? Pilihan itu saya yakin dari dirinya. Ketika jadi pegawai tidak tahan, akhirnya memutuskan untuk belajar dan berpolitik, akhirnya masuk ke Serikat Dagang. Itu karena beliaunya lebih memikirkan pengembangan diri. Nah, ketika di Serikat Dagang akhirnya terjadi pro kontra, jadi pro kontra politik internal itu sejak zaman dulu ada. Akhirnya nggak tahan, ketika dijadikan ketua nggak tahan, akhirnya membentuk Serikat Islam sendiri. Oh, mantap. Membuat semacam, kalau sekarang ya partai Pak ya klasifikasinya. Terus itu kan beliau itu kan sebelum Muhammadiyah kalau nggak salah Pak ya. Muhammadiyah 1912, ini kan 1902 Pak ya, Ya. kalau nggak salah. Kira-kira Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berguru ke juga Pak, Cokroaminoto juga Pak? Wah, itu enggak, belum tahu baca, Pak. belum pernah dengar juga itu. Tapi kan ada namanya hampir mirip Pak ya,
beliau kan syarikat Islam. Kalau Muhammadiyah kan juga Islam juga, tapi di Jogja. Itu perjalanan itu mungkin kan ya saling gandeng menggandeng gitu. Entah belajar dari beliaunya atau tidak, tapi yang pasti juga ke Solo Yogyo kan penting, sangat penting, karena waktu itu Yogyo menjadi kekuatan utama di Indonesia. Saya meyakini sesekali masih ketemu lawang namanya tokoh sekali berbeliaunya kan. Siap. Pak, terus ini kan beliau ini kan aslinya kan cucu bupati gitu Pak, Putra Wedono. Kira-kira nanti ada nggak Pak istilahnya cucu Bupati Ponorogo terus nanti bisa jadi tokoh nasional di era sekarang maksudnya Pak? Ya teori apa ya, sejarah berulang gitu ya. Teori sejarah berulang itu sangat mungkin tergantung dari pergerakan. Di situasi yang sekarang ini ketika Pak Cokro Aminoto baru muncul dengan kemampuan tertentu, ya mungkin saja akan menjadi sukses. Tetapi kalau untuk kembali ke Ponorogo kayaknya kecil lah kemungkinan, karena Pak Cokro Aminoto ini sebarannya ke Indonesia, bukan hanya Ponorogo dan Madiun. Anak cucunya sangat banyak di mana-mana. Siap. Kan? Terakhir Pak, tentang rencana Bupati membuat patung Cokro Aminoto, itu tidak masalah Pak ya? Kalau saya tidak masalah, itu bagus saja. Terus ada juga diklaim di Madiun, tidak masalah juga Pak ya? Tidak masalah juga, yang penting kan semangatnya, bukan semangat. Nah ini yang diteladani ada. Siap. Nah, demikian pemirsa, kita ngobrol dengan Pak Arim Kamandaka. Nah, silakan Anda belajar lagi tentang literatur, dan ini harus yang bisa jadi pertimbangan, salah satu pertimbangan bagi kita untuk melihat sosok Cokro Aminoto yang sebenarnya. Semangatnya itu yang luar biasa, yang harus kita tiru di zaman sekarang dan zaman-zaman yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.